اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya karim. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam kajian online dari pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, di mana kita masih pada Al-Ma'qidus Salis, simpul yang ketiga atau poin yang ketiga dari pembahasan pengagungan kepada ilmu, di mana pada poin yang ketiga ini beliau sebutkan jam'u himmatun nafsi alaihi, mengumpulkan, memfokuskan semangat, tekad yang tinggi di dalam ilmu. Nah, di mana beliau sebutkan bahwa perkara ini bisa digapai manakala kita memperhatikan tiga perkara. Yang pertama, al-hirs, semangat di dalam menuntut ilmu, mengambil segala yang bermanfaat dari ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, tidak lupa dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan memohon kepadanya. Dan yang ketiga, ia tidak merasa lemah apalagi malas di dalam menuntut ilmu syariat. Di mana tiga ini terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bisa memberikan manfaat kepada engkau. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Nah, maka ini menunjukkan semangat yang tinggi, tekad yang kuat di dalam mempelajari ilmu, kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Karena tidaklah seseorang bersungguh-sungguh dan jujur, dia memfokuskan dirinya untuk ilmu, melainkan dia akan dapatkan ilmu itu keseluruhannya ataukah sebahagiannya. Nah, ketika semangat sudah membara dalam jiwa seseorang dan ia bersungguh-sungguh di dalamnya, maka Allah akan bukakan kepadanya perkara yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, maka maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka niscaya kami akan bukakan untuk mereka jalan-jalan kami. Orang-orang yang bersungguh-sungguh terhadap kami, niscaya kami akan bukakan untuk mereka jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan hidayah.
Nah, dan tentu saja menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran dan keistiqomahan. Tekun dia. Nah, dan terus menerus di dalam belajar ilmu. Ya, karena ilmu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan itu. Makanya disebutkan dari Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibni Taimiyah rahimahullahu taala, ya, di mana beliau mengatakan bahwa hidayah tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan ilmu, dengan menuntut ilmu, dan ilmu tidak mungkin bisa digapai kecuali dengan istiqomah, terus menerus di dalam mempelajarinya. Maka dari sanalah dia akan mendapatkan ilmu itu. Nah, maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Syekh menyebutkan dari semangat yang tinggi tatkala kita melihat dan mengambil pelajaran terhadap ulama terdahulu, bagaimana kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu. Telah kita bacakan kemarin bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau dari semenjak kecilnya sangat antusias di dalam menuntut ilmu, kesungguhannya luar biasa. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, beliau sudah di pagi hari, ya, sebelum datang waktu fajar sudah, ya, datang terlebih dahulu di dalam mempelajari ilmu, hadir di majelisnya para ulama. Nah, demikian semangat para ulama terdahulu, dan ini nampak, ya, dari kisah-kisah mereka. Ya, pernah juga diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang alim ulama luar biasa keilmuannya, Amir ibnu Syarahil Abu Amr Al-Hamdani rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau punya ilmu yang sangat luar biasa. Nah, sangat luas ilmunya. Ya, dalam keadaan ilmu beliau kebanyakannya terhafalkan oleh beliau. Pernah salah seorang bertanya kepada Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, ya, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang sangat luas itu? Maka Imam Sya'bi mengatakan, binafil i'timad wasayri fil bilad wa bukurin kabukuril ghurab wa sabrin kasabril himar. Ini pelajaran yang luar biasa. Kata Imam Sya'bi rahimahullah, bahwa aku mendapatkan ilmu yang sangat banyak itu dengan apa? Dengan beberapa perkara. Yang pertama, kata beliau, binafil i'timad, dengan tidak bersandar kepada diri sendiri. Aku tidak mengandalkan kecerdasanku, aku tidak mengandalkan kepintaranku, kuatnya hafalanku, tidak. Tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah, memohon ilmu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wasayri fil bilad, beliau berkeliling ke berbagai negeri untuk menimba ilmu, mengadakan rihlah ilmiah di dalam menuntut ilmu. Beliau tidak hanya mencukupkan dengan menuntut ilmu di negerinya saja, di kotanya saja, tapi beliau belajar, ya, dengan mengadakan rihlah perjalanan menuntut ilmu, nah, di berbagai negeri, sehingga beliau mempunyai guru-guru yang sangat banyak. Demikianlah para ulama salaf terdahulu. Ini merupakan sunnah mereka, mengadakan rihlah perjalanan di dalam menimba ilmu, mempelajari ilmu. Makanya tidak jarang kita lihat bagaimana, ya, ulama terdahulu, ya, bahkan sebelumnya Al-Imam Nabiullah Musa alaihi salam, tatkala menuntut ilmu bersama Nabi Khadir alaihi salam, terlihat kesungguhan beliau, ya, sebagaimana kita bisa baca dalam surat Al-Kahfi. Beliau pernah mengatakan, laqad laqina min safarina hadza nasaba, sungguh kita dalam perjalanan kita ini, dalam safar menuntut ilmu kita ini, telah menemukan suatu yang sangat meletihkan. Tapi aku akan terus berjalan walaupun sampai puluhan tahun. Lihat bagaimana kesungguhan Nabiullah Musa alaihi salam di dalam
menuntut ilmu. Nah, dan lihat bagaimana sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, tatkala beliau mendengar ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais yang menghafal satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebenarnya pernah mendengarkan hadis itu dari Nabi SAW, namun beliau agak sedikit ragu, sehingga beliau ingin memastikan ilmu ini apakah benar sesuai dengan apa yang beliau hafal. Yang hafal hadis tersebut hanya beliau dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Unais, yang rumahnya, jarak antara rumahnya dengan rumah Abdullah bin Unais perjalanan 1 bulan. Karena zaman dulu belum ada kendaraan-kendaraan canggih seperti sekarang, belum ada pesawat, belum ada mobil. Kalau mau mengadakan perjalanan menembus padang pasir, mengendarai onta. Apa yang beliau lakukan? Beliau ambil ontanya, beliau rambat padang pasir, menempuh perjalanan 1 bulan. Untuk apa? Hanya untuk mengambil satu hadis yang didengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai 1 bulan perjalanan, ya, ke tempat sahabat Abdullah bin Unais. Kemudian setelahnya ternyata hadis yang beliau dengarkan sama seperti yang beliau sahabat Jabir bin Abdullah hafalkan. Setelah itu pulang, perjalanan 1 bulan lagi. Luar biasa menuntut ilmu. Nah, ini bagaimana terlihat semangat mereka di dalam mempelajari ilmu. Makanya ilmu mereka berkah, ya, dan bisa memberikan hadiah yang luar biasa kepada umat Islam yang datang setelahnya sampai pada hari ini, walhamdulillah. Itu berkat usaha mereka mengadakan perjalanan ke berbagai negeri menuntut ilmu. Kemudian apa? Kata Imam Sya'bi rahimahullahu taala, wa bukurin kabukuril gurab. Mereka beliau menuntut ilmu dengan menuntutnya berpagi-pagi. Sama seperti yang tadi kita bacakan Imam Ahmad rahimahullah, di pagi hari sudah mempersiapkan dirinya untuk menuntut ilmu. Ini menunjukkan semangat, ya, karena memang waktu pagi waktu yang terbaik di dalam menuntut ilmu, karena pada waktu itu otak kita lagi freshnya, lagi segar-segarnya, sehingga ilmu ketika dituntut pada waktu itu, ya, akan lebih optimal. Nah, dan ada keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah, tidak ada yang dia inginkan melainkan untuk mempelajari satu kebaikan atau mengajarkan satu kebaikan. Apa kata Nabi SAW? Kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuh, maka orang ini mendapatkan pahala sama seperti orang yang haji, sempurna hajinya. Ini orang yang menuntut ilmu di pagi hari, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Nah, maka sekali lagi ini menunjukkan bagaimana semangat di dalam mempelajari ilmu agama. Ya, maka tidak heran manakala seorang menyibukkan dirinya dengan ilmu, ya, waktu-waktunya dia habiskan untuk menuntut ilmu, ya, maka ini menunjukkan keberkahan di dalam hidup. Tatkala terkadang sebagian orang, ya, mereka beralasan untuk meninggalkan ilmu, menuntut ilmu, kenapa? Karena kesibukan. Oh, saya sedang sibuk, terlalu banyak pekerjaanku. Kesibukan kalau kita mau ikuti terus, kalau kita mau turuti terus, tidak ada habis-habisnya. Sampai kapan kita mau terus sibuk, tidak ada waktu untuk menuntut ilmu? Sampai kapan? Iya. Sementara umur terus bertambah. Nah, seseorang ketika dia menyempatkan waktunya, bahkan menjadikan waktunya untuk mempelajari ilmu, maka disitulah keberkahan. Bukan artinya seorang dilarang untuk sibuk dengan pekerjaannya, bukan. Tetapi kalau misalnya, ya, hari-harinya berjalan sebulan, 2 bulan, tahunan, sibuk terus dengan pekerjaan, tidak ada waktu untuk ilmu, maka yang seperti ini yang tercela. Hendaknya dia
Jadikan ada waktu utamanya untuk mempelajari ilmu agama. Jangan sampai karena kesibukan kita pun beralasan untuk tidak menuntut ilmu agama. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Imam Sya'bi yang terakhir tadi kita sebutkan, beliau bisa dapat ilmu seperti itu, naam, dengan kesabaran seperti sabarnya keledai. Kesabaran di dalam menuntut ilmu, nah, ini dibutuhkan. Naam, dia bersabar ya di dalam mempelajari ilmu. Jangan tergesa-gesa. Seseorang belajar ilmu 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, kemudian dia ingin sama seperti Syekhul Islam misalnya. Ya, menuntut ilmu butuh waktu, tulus zaman, butuh waktu yang panjang di dalam mempelajari ilmu. Sebagaimana para ulama tahunan bahkan puluhan tahun diantara mereka mempelajari ilmu agama. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari dan melihat bagaimana sirah para ulama salaf terdahulu, maka ini akan memberikan semangat yang baru bagi kita. Kalau tadinya semangat kita melemah di dalam menuntut ilmu, tatkala kita melihat bagaimana sirah perjalanan ulama salaf dalam menuntut ilmu, ini akan membangkitkan semangat. Selain dia dapat melembutkan hati seseorang. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ya, beliau pernah mengatakan, la ajidu syai'an anfa'a li talibil ilmi min im'anin nazar fi siyari salaf. Aku tidak mendapati ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penuntut ilmu melebihi tatkala mereka memandang, melihat, memperhatikan bagaimana dahulu perjalanan ulama salaf di dalam mempelajari ilmu agama. Nah, di dalam belajar ilmu agama. Ya, makanya di dalam menuntut ilmu tidak ada waktu terlambat. Tidak ada kata terlambat di dalam menuntut ilmu. Ya. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menuntut ilmu usia mereka sudah tua-tua. Ya. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau baru menuntut ilmu ketika umurnya 40 tahun. Dari 40 tahun baru menuntut ilmu. Nah, sampai beliau menjadi imam, ya, yang disegani. Sampai beliau menjadi ulama besar yang bukunya sampai sekarang menjadi rujukan seperti kitab Al-Muhalla dan lain-lainnya. Padahal beliau baru menuntut ilmu di umur 40 tahun. Sebelumnya belum ada. Lihat bagaimana semangat ulama rahimahumullahu taala. Nah, dan disebutkan ada di antara para ulama, ya, yang baru mereka mempelajari ilmu qiraat. Ilmu qiraat Al-Qur'an itu ketika umur 80 tahun. Subhanallah. Umur 80 tahun belajar qiraatul Qur'an, ilmu qiraatnya. Nah, umur 80 tahun. Ini menunjukkan apa? Tidak ada kata terlambat di dalam menuntut ilmu. Jangan berkata, umurku saya sudah tua, ya, sudah lemah, biarlah anak cucuku saja yang menuntut ilmu. Tidak. Ya. Seorang menuntut ilmu, pelajari ilmu sesuai dengan kemampuannya. Nah, sesuai dengan kesanggupannya, dia belajar dan terus belajar. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, tatkala beliau itu, Imam Ahmad, selalu saja di tangannya setiap beliau pergi, selalu beliau membawa pena. Ada faedah beliau catat, ada faedah beliau catat. Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, wahai Imam, sampai kapan kita harus belajar? Sampai kapan kita harus bersama tinta-tinta ini? Sampai kapan kita harus mencatat ilmu? Sampai kapan? Kata Imam Ahmad, ma'al mahbarah ilal makbarah. Terus kita akan menuntut ilmu, belajar bersama tinta-tinta ini, kita catatkan ilmu sampai kita ke liang kubur. Artinya sampai meninggal. Subhanallah. Ini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, menunjukkan bahwa menuntut ilmu, belajar ilmu, ya, itu tidak ada kata terlambat. Walaupun dia sudah tua. Lihat semangat ulama terdahulu, luar biasa. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala diceritakan ketika beliau sakit, yang sakit ini mengantarkan beliau kepada kematian, meninggal dunia. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau di rumah sakit, ya,
sedang sakit beliau, tapi beliau minta kepada salah seorang muridnya untuk membacakan kitab Fathul Bari kepada beliau. Dalam keadaan beliau sedang sakit, tapi semangatnya untuk belajar, menuntut ilmu, padahal beliau alim besar. Nah, ulama besar, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Tapi di saat beliau seperti itu, beliau tidak lupa untuk terus dan terus mempelajari ilmu agama. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan betapa luar biasanya ya para ulama terdahulu di dalam mempelajari ilmu agama. Dan juga kita bacakan kemarin ya bagaimana kisahnya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau membacakan kitab Sahih Al-Bukhari kepada gurunya yang bernama Ismail Al-Hiri rahimahullahu ta'ala hanya dalam 3 majelis saja. Sahih Bukhari yang ribuan, 7.000 sekian hadis yang terdapat di dalamnya, itu beliau selesaikan dalam 3 majelis saja. Majelis pertama beliau selesaikan dari sholat maghrib sampai sholat subuh. Jadi breaknya cuman sholat isya saja. Setelah sholat isya lanjut lagi sampai sholat subuh. Itu majelis pertama. Majelis kedua sama seperti yang pertama, dari mulai sholat maghrib sampai sholat subuh. Majelis yang ketiga beliau mulai dari duha, dari waktu duha sampai maghrib. Kemudian dari maghrib sampai subuh, hingga khatam itu Sahih Bukhari. Ini luar biasa semangat para ulama di dalam mempelajari dan menuntut ilmu. Nah, juga bagaimana kita ceritakan kemarin Abu Muhammad Ibnu Tabban rahimahullah, di awal kali beliau belajar ilmu ya, beliau itu belajar semalam suntuk belajar agama. Nah, dan disebutkan bahwasanya ibu beliau rahimahullahu taala, beliau melihat kasihan ya, apalagi di zaman dulu tidak seperti sekarang ada lampu seperti ini ya. Dulu orang lampu terbatas, mereka hanya pakai lampu zaman dulu ya, sehingga terkadang mereka membaca di kegelapan. Mereka hanya mengandalkan api atau apa, lampu-lampu yang mereka buat. Bahkan tidak jarang para ulama itu mereka membaca buku ya dengan dinaungi oleh sinar bulan. Nah, tidak seperti zaman sekarang. Tapi bagaimana semangat mereka di dalam mempelajari ilmu. Ibnu Tabban ini ketika beliau dilarang sama ibunya untuk membaca di malam hari karena rasa kasihan seorang ibu kepada anaknya, dilarang, tidak usah baca malam hari. Maka apa yang beliau lakukan? Karena tidak ingin menyakiti hati orang tuanya, hati ibunya, beliau simpan lampu itu dalam sebuah bejana besar. Kemudian beliau seakan-akan pura-pura tidur. Kemudian setelah beliau melihat ibunya sudah tidur, nah, beliau buka lampu itu, kemudian beliau belajar sampai semalam suntuk. Ini sekali lagi menunjukkan betapa luar biasanya semangat ulama terdahulu di dalam mempelajari ilmu agama. Iya. Dan memang terkadang butuh pengorbanan di dalam belajar. Karena ya, kalimat yang sering kita ungkapkan, ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. Iya. Ini ucapan pernah dinukilkan, pernah disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya. Ketika beliau menyebutkan di dalam kitabus shalah ya, Imam Muslim rahimahullahu taala beliau membawakan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya sampai kepada Nabi. Nah, tapi subhanallah ya, di dalam kitab ya Mawaqitus Shalah, waktu-waktu salat, ketika beliau menyebutkan hadits-hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terakhirnya beliau sebutkan ucapan Al-Imam Yahya bin Abi Katsir. Ini bukan kebiasaan beliau, tapi beliau sebutkan di akhirnya ucapan Yahya bin Abi Katsir yang mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan badan yang bersantai-santai. Loh, kenapa Imam Muslim menyebutkan asar dari Yahya bin Abi Katsir? Beliau ingin mengisyaratkan bahwa hadits-hadits yang beliau kumpulkan ini dalam Sahih Muslim itu bukan beliau kumpulkan hanya sekedar dapat dari buku kemudian tulis begitu saja, tinggal menyalin saja, bukan.
Tapi beliau dapatkan hadits-hadits ini, beliau kumpulkan dengan mengadakan rihlah ke berbagai negeri, harus mengadakan perjalanan, ya, mengorbankan hartanya, waktunya, mengorbankan segalanya untuk ilmu ini. Sehingga beliau ungkapkan kalimat ini, ilmu tidak bisa didapatkan dengan badan yang bersantai. Dan kalimat ini terus berjalan. Ya, makanya diceritakan dari Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala, tatkala beliau menuntut ilmu di Mesir. Beliau kisahkan perjalanan beliau di dalam mempelajari ilmu. Di mana di Mesir beliau menuntut ilmu dengan beberapa orang para ulama di sana. Ya, dan beliau keliling, beliau sebutkan bahwa di pagi hari sampai sore beliau keliling majelis ulama, majelis ilmu para ulama. Di malam harinya beliau catat apa yang sudah beliau dapatkan dari guru-guru yang beliau menuntut ilmu di pagi sampai sore. Malam mencatat. Begitu terus kerjaan beliau. Pagi sampai sore hadir di majelis ilmu. Malamnya mencatat ilmu. Pagi sampai sore hadir di majelis guru, majelis ilmu. Malamnya dia catat lagi. Seperti itu. Sampai suatu ketika beliau cerita, ya, tatkala beliau di pagi hari mau berangkat menuntut ilmu, ternyata ada pengumuman bahwa sang guru sakit, sehingga majelis ilmu harus diliburkan. Akhirnya beliau pun pulang. Di perjalanan pulangnya beliau lewat pasar, singgah di pasar beli ikan, kemudian dibawa pulang. Belum lagi ikannya mau dikerja, mau dimasak, ternyata sudah ada pengumuman datang guru baru, ya, yang sekarang sedang mengajar di masjid. Nah, karena ada majelis baru, beliau tinggalkan ikannya. Akhirnya belajar hadir di majelis guru tadi. Terus berjalan, ikannya dibiarkan sampai 3 hari 3 malam. Akhirnya takut ikannya tambah busuk, mereka makan mentah-mentah itu ikan. Subhanallah. Maka beliau pun bertutur, beliau pun berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan badan yang bersantai. Ini kalau kita melihat bagaimana sirah ulama salaf dulu dalam menuntut ilmu, geleng-geleng kepala kita. Seakan-akan tidak percaya kita, segitunya kok dalam ilmu, kok sampai segitunya dalam menuntut ilmu. Ini semangat mereka luar biasa. Ini sekali lagi menunjukkan hirs. Ya, bukan artinya kita harus seperti ulama seperti itu, enggak. Ya, tapi ini kita bacakan sekedar untuk memotivasi semangat kita. Sampai di mana semangat kita dalam belajar ilmu itu? Enggak bisa kita bandingkan diri kita dengan ulama terdahulu di dalam semangatnya di dalam belajar menuntut ilmu agama. Nah, ini para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dan ini memang terwarisi dari Nabi SAW. Nabi pernah, ya, berkhutbah di hadapan para sahabat, mengajarkan ilmu. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah berkhutbah, berdiri di hadapan sahabat dari sholat subuh sampai menjelang zuhur. Kemudian sholat zuhur, selesai sholat zuhur, Nabi berdiri lagi menyampaikan khutbahnya sampai menjelang asar. Menjelang asar beliau sholat asar, selesai sholat asar beliau berdiri lagi menyampaikan khutbahnya sampai maghrib. Maghrib baru selesai. Ini Nabi SAW. Nah, walaupun beliau tidak melakukan majelis seperti itu setiap hari, enggak. Ya. Tapi di sini menunjukkan bagaimana semangat beliau yang luar biasa di dalam mempelajari ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang merupakan ahfadzus sahabah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan dan menghafal hadis dari Nabi SAW. Orang bertanya, bagaimana wahai Abu Hurairah kamu bisa mendapatkan ilmu seperti itu? Abu Hurairah berkata, ya dulu, ya, sahabat Nabi SAW yang lain, mereka sibuk di siang hari dengan pekerjaannya. Wajar, memang tidak ada masalah bekerja, ya, memenuhi kebutuhan. Tapi beliau Abu Hurairah katanya, aku senantiasa bersama Nabi SAW walaupun dalam keadaan perut yang kosong, kata beliau. Makanya tidak jarang Abu Hurairah itu sering mengikat perutnya itu dengan batu untuk menahan lapar. Ya, menahan lapar, diikat perutnya dengan batu.
Subhanallah. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu, lihat hadits-haditsnya. Nama Abu Hurairah itu tidak asing kalau kita membaca hadis Nabi SAW. Sangat banyak ya nama Abu Hurairah disebut, an Abi Hurairah. Ya, buahnya apa? Beliau selalu didoakan. Setiap kali orang membacakan nama Abu Hurairah, kemudian didoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah wafat sudah 14 abad yang lalu, tapi sudah senantiasa didoakan. Lihat bagaimana doanya kaum muslimin untuk beliau. Nah, ini buah di dalam ilmu, selalu dikenang jasa-jasanya. Nah, jangankan Abu Hurairah, imam-imam setelahnya, Imam Nawawi sudah pernah kita sebutkan ceritanya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, karya-karya beliau dibaca oleh kaum muslimin. Kitab Arba'in Nawawi, kitab Riyadus Shalihin, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, ya, belum lagi kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ya, dan kitab-kitab beliau yang sangat banyak. Dalam bahasa ada kitab beliau Al-Asma' wal Lughat, Tahdzibul Asma' wal Lughat, dibaca oleh kaum muslimin. Padahal Imam Nawawi meninggal umurnya 45 tahun. Terbilang masih muda Imam Nawawi meninggal, tapi karya-karyanya dibaca sampai pada hari ini. Ini buah ilmu. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka luar biasa bagaimana semangat ulama terdahulu di dalam mempelajari ilmu agama. Dan di sini kita lanjutkan ucapan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala setelah beliau menyebutkan 3 kisah sebelumnya. Naam, maka beliau mengatakan, fakun rajulan rijluhu ala thara thabitah wa hamatu himmatihi fawqa thuraya samiqah. Maka jadilah kamu seseorang yang kakinya berada di bumi, kokoh berada di bumi, akan tetapi cita-cita dan semangatnya dia gantung di atas bintang Suraya yang sangat tinggi. Dia gantung di atas langit. Begitu semangat seseorang, kakinya menapak di bumi, cita-citanya dia gantung di atas langit. Naam, wala takun syabal badani asyabal himmah. Kata beliau, janganlah kamu menjadi seorang yang badannya masih muda tapi semangatnya semangat orang tua. Jangan seperti itu, kata beliau. Fa inna himmatas sadiq la tashib. Karena semangat orang yang jujur itu tidak akan pernah menua. Ya. Walaupun badannya tua, semangatnya tetap muda. Nah, rahimahullahu taala. Lihat, kana Abul Wafa Ibnu Aqil adalah Imam Abul Wafa Ibnu Aqil. Ini Imam Abul Wafa Ibnu Aqil, seorang ulama tercatat. Beliau ini paling banyak mengarang kitab. Beliau punya kitab Al-Funun, ya. Beliau tulis dalam 800 jilid. Kitab Al-Funun berjilid-jilid sampai 800. Kira-kira baca satu jilidnya itu bagaimana itu ya? Sampai 800 jilid. Artinya seakan-akan waktunya itu hanya untuk menulis ilmu. Nah, 800 jilid bukan sedikit. Satu jilid bukan hanya 10 lembar atau 20 lembar. Ya. Satu jilid sangat tebal, dan itu 800 jilid. Dikarang oleh Imam Ibnu Aqil. Beliau adalah ahadu azkiya'il alam, seorang yang sangat cerdas otaknya. Min fuqaha'il Hanabilah, termasuk ahli fikihnya, ya, mazhab Hanabilah. Beliau pernah yunshidu wa huwa fi thamanin. Beliau pernah mendendangkan sebuah syair, melantunkan sebuah syair. Umurnya sudah 80 tahun. Ini Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah. Kata beliau apa? Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami. Tidaklah tekadku, semangatku, dan karakterku menua. Wala wala'i wala dini wala karami. Tidak pula
walai, loyalitasku, agamaku dan kedermawananku. Ya. Wa inna ma'tadha syi'ri ya, sya'ri ghaira sibghati. Hanyalah yang berubah itu kepala rambutku atau rambut kepalaku. Itu yang berubah. Tidak seperti awalnya berwarna hitam. Sudah hitam, sudah memutih rambutnya beliau. Wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Sementara ya, tua pada rambut sudah beruban itu tidak sama ya seperti orang yang sudah menua semangatnya. Artinya begini, beliau ingin mengatakan bahwa boleh saja rambut saya sudah beruban, rambut saya sudah memutih, tapi semangat saya masih muda. Nah, ketimbang ada orang yang masih muda badannya tapi semangatnya untuk menuntut ilmu sudah tua, kurang semangatnya di dalam mempelajari ilmu agama. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa dan sangat banyak kisah-kisah para ulama terdahulu di dalam mempelajari ilmu, menuntut ilmu. Ya, mereka saking semangatnya di dalam menuntut ilmu, tidak jarang mereka sampai lupa makan, lupa tidur ya, karena serius di dalam menuntut ilmu. Nah, disebutkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, berkata salah seorang muridnya yang bernama Rabi' ibnu Sulaiman. Kata Rabi' ibnu Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, lam ara syafi'iyya akilan binaharin wala na'iman bilailin lihtimamihi bitasnif. Aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i itu makan di siang hari atau tidur di malam hari. Tidak pernah aku lihat. Kenapa? Karena beliau sibuk di dalam mengarang buku, menulis buku yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Sampai tidak pernah beliau lihat makan di, bukan artinya tidak makan Imam Syafi'i, makan, tetapi beliau ingin menggambarkan memang waktunya itu ya, istilahnya orang saban harinya itu senantiasa belajar ilmu, menuntut ilmu, terus belajar ilmu. Nah, sehingga seakan-akan tidak terlihat makan di siang hari, seakan-akan tidak terlihat tidur di malam hari, karena sibuknya di dalam mengarang buku yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Makanya Imam Syafi'i harum namanya sampai di masa kita ini rahimahullahu ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan sangat banyak lagi kisah-kisah para ulama terdahulu rahimahumullahu ta'ala di dalam hal ini. Ada juga kisah ya dari para ulama. Nah, disebutkan ada salah seorang alim ulama ya, karena terjadi fitnah terhadap diri beliau, akhirnya beliau harus dihukum sampai beliau dimasukkan di kandang singa. Beliau dimasukkan di kandang singa. Nah, tapi subhanallah, karena karomah yang ada pada beliau, singa tidak berani makan orang ini, tidak berani makan dagingnya ulama ini. Nah, disebutkan bahwa singa ini ketika datang kepada orang ini, singa kelaparan tapi tidak berani makan dagingnya alim ulama ini. Nah, singa ini hanya datang kemudian menjilat-jilat dirinya, setelah itu pergi ya. Beliau pernah ditanya, nah, wahai imam, bagaimana perasaanmu, bagaimana keadaan hatimu ketika kamu waktu itu ya hampir-hampir dimakan oleh singa, singa sudah menjilat-jilat kamu, bagaimana perasaanmu? Apa kata alim ini? Kata beliau, sewaktu itu ya dia menjilat aku sedang berpikir keras. Apa yang kau pikirkan? Aku berpikir tentang perselisihan para fuqaha, para ulama, apakah air liur binatang buas itu najis atau tidak. Subhanallah, ini yang beliau pikirkan tatkala mau dimakan singa, mikir tentang ilmu lagi ya. Kalau kita boro-boro mau mikir tentang itu ya, sudah luar biasa. Nah, tapi beliau ya sudah mau dimakan tapi ingatnya kepada ilmu. Subhanallah. Maka sekali lagi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Dan masih banyak lagi cerita-cerita ulama yang sangat menakjubkan
yang menunjukkan betapa hirsnya mereka, semangat mereka di dalam mempelajari ilmu agama. Kalau kita baca kitab-kitab tersebut, ya bagaimana perjalanan mereka luar biasa. Ini akan menumbuhkan semangat kita di dalam mempelajari ilmu agama. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita ya memanfaatkan waktu kita untuk belajar dan terus belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar dan terus belajar, agar kita menjadi orang yang alim, menjadi orang yang berilmu, punya sikap yang bijak di dalam segala perkaranya. Itu semua didapatkan dengan ilmu agama. Demikian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian kita di pertemuan yang akan datang terkait dengan Al-Maqidur Rabi', poin yang keempat, ya, dari pengagungan kepada ilmu, ya sebagaimana yang dipaparkan oleh Syekh hafizahullah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.